Baik, nama saya Pendeta Pison Sinambela. Saya dosen bidang Biblika Perjanjian Baru khususnya di Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Sipoholon Tarutung. Banyak para tabisan yang kurang memahami bahwa panggilannya itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan telah memanggil, memilih, dan menentukan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, ya, yang dikuatkan dengan penerimaan tahbisan dari para hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Sederhana sekali Putri untuk mengetahui seseorang itu memahami atau menjiwai panggilannya, ya. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana dalam kehidupan kesehariannya ia menjadikan contoh Yesus sebagai role model dalam pelayanan. Kemudian dia terus bersuka cita dalam melayani, bahkan dia bertanggung jawab dan setia dalam panggilannya sebagai penerima tahbisan atau tohonan itu. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para penerima tahbisan yang bukan tidak sedikit banyak para penerima tahbisan gagal dalam pelayanannya. Beberapa di antaranya saya boleh sebutkan adalah keinginan. Baik dalam keinginan dari dirinya sendiri maupun keinginan dari pihak-pihak keluarga yang menuntut lebih daripada apa yang seharusnya dan apa yang menjadi hak daripada para tahbisan itu. Nama saya Diakones Lambria Sinaga. Saya berasal dari gereja HKBP dan saat ini melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige. Sebenarnya kalau gereja sibuk dan melupakan jemaat, dia bukan disebut lagi sebagai gereja. Karena pada hakikatnya gereja itu ada untuk melakukan misi Allah, yaitu bersama-sama mendengarkan suara jemaat. Diakonia adalah hakikat dari gereja itu sendiri. Diakonia adalah gereja itu sendiri. Jadi itu tidak bisa terlepaskan. Itu adalah jiwa gereja, adalah diakonia itu sendiri. Saat ini adalah era disrupsi dengan tantangan digital yang semakin banyak jenis kemiskinan yang baru. Pertanyaannya adalah apakah gereja tertinggal? Kalau saya mengatakan gereja sebenarnya belum tertinggal 100%, tetapi masih mau bangkit. Jadi ini adalah tantangan bagi gereja harus mempersiapkan jemaatnya. Kalau tidak akan semakin banyak jenis kemiskinan yang baru yang menimbulkan gereja akan semakin ditinggalkan jemaat kalau gereja tidak memperlengkapi jemaatnya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dr. Elira Nigia MTH, Sinode Gereja ONKP. Nama saya Pendeta Rido Kardo Parhusit, melayani di Biro Diakoni Sosial, Karitas dan Emergensi HKBP. Kami sebagai peserta sangat diperlengkapi bahwa mengingatkan akan penabisan sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk melayani sungguh-sungguh di tengah-tengah jemaat dan juga menerapkan diakonia bagi jemaat yang digembalakan oleh masing-masing peserta dan senantiasa memimpin jemaat dengan penuh kasih, bukan dengan tangan besi. Dapat membedakan kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan di dalam kekristenan. Hal yang paling dikembangkan dalam pelayanan setelah mengikuti seminar ini yang fokusnya topiknya itu bagaimana pelayanan tahbisan dan diakonia itu dihubungkan. Kalau pengalaman saya sendiri, diakonia itu ada diakonia karitatif, transformatif, dan juga reformatif. Maka ketiga diakonia ini tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh yang satunya menonjol karena setiap warga jemaat itu membutuhkan berbeda latar belakang. Maka
Transformatif tidak bisa hanya yang itu dilakukan, reformatif tidak boleh hanya reformatif, karitatif tidak boleh hanya karitatif. Maka ketiga ini harus dikombin supaya menjadi satu kesatuan utuh dan holistik. Terima kasih untuk KNLWF Indonesia. Kalian adalah tim yang hebat. Tetap sehat, tetap solid, dan tetap mengembangkan pelayanan yang berkelanjutan. Jangan terus berhenti dan jangan terus berpuas diri memikirkan pelayanan pengembangan. Semangat KNLWF. Demikian harapan kepada KNLWF, boleh lagi menggugah jiwa-jiwa pelayan supaya lebih berkomitmen melaksanakan tugas Tuhanannya. Harapan saya untuk KNLWF tetap solid dan tetap melakukan yang terbaik secara khusus kepada anggota KNLWF dan selalu memberikan materi-materi selanjutnya yang sangat berkenan, relevan bagi perkembangan jemaat pada saat ini. Well, harapan saya ingin sekali sesi-sesi seperti ini, program-program seperti ini bukan hanya dilakukan hanya once a while, hanya sekali-sekali, tetapi perlu ditingkatkan, misalnya 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Program-program seperti ini bisa menjadi satu alat yang diciptakan oleh KNLWF untuk merefresh para penerima tahbisan, untuk mengingatkan mereka kembali apa sih tahbisan itu. Dan sekaligus tentunya untuk mengajak mereka retreat ke tempat seperti ini. Ya, retreat itu mundur dulu dari keramaian-keramaian, dari kesibukan-kesibukan pelayanan. Karena itu penting sekali buat kesegaran jiwa mereka. Sehingga sepulang dari sini, mereka menjadi segar kembali, mereka bersemangat kembali untuk melayani Tuhan. Demikian.